Assalamualaikum. Di video kali ini kita bahas yuk tentang alat komunikasi elektronik. Dahulu kita berkomunikasi menggunakan alat tradisional loh, seperti surat, kentongan, ataupun merpati. Tapi saat ini kita sudah dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Lalu, apa itu alat komunikasi? Yuk kita bahas. Alat komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu alat komunikasi. Seperti apa ya bentuk dari komunikasi itu? Berdasarkan bentuknya, alat komunikasi terdiri dari 3 jenis, yaitu alat komunikasi simbol, alat komunikasi cetak, dan alat komunikasi elektronik. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita bahas dulu alat komunikasi simbol. Alat komunikasi simbol ini berupa tanda tertentu, seperti misalnya bunyi, contohnya kentungan, beduk, dan juga fluid. Selain bunyi, alat komunikasi simbol lainnya yaitu gerak, contohnya gerakan tangan dan juga snapur. Selain bunyi dan juga gerak, alat komunikasi simbol lainnya yaitu gambar, contohnya rambu-rambu lalu lintas. Kalian pasti sering kan melihat ini di jalan raya. Selanjutnya, bentuk alat komunikasi yang kedua, yaitu alat komunikasi cetak atau tulisan. Alat komunikasi cetak umumnya terbuat dari kertas berupa barang cetakan, misalnya buku, koran, majalah, tabloid, surat, brosur, dan lainnya. Bentuk yang terakhir dari alat komunikasi yaitu alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik adalah alat komunikasi yang menggunakan sarana elektronik, misalnya radio, televisi, telepon, handphone, faksimil, email, dan juga internet. Nah, kamu lebih suka atau lebih sering pakai alat komunikasi elektronik yang mana nih? Nah, sekarang jenis-jenis alat komunikasi elektronik. Yang pertama ada televisi. Televisi merupakan komunikasi elektronik satu arah. Televisi menyampaikan pesan informasi berupa suara dan gambar. Televisi menggunakan energi listrik. Televisi berguna untuk menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat, misalnya informasi tentang bencana alam seperti gambar di samping. Yang kedua, yaitu ada radio. Apa sih itu radio? Nah, radio itu merupakan alat komunikasi elektronik satu arah yang pesannya informasinya berupa suara. Pesan disiarkan oleh penyiar radio dari stasiun pemancar. Siaran radio dapat kita dengar melalui alat radio itu sendiri. Juga dapat melalui komputer atau smartphone atau telepon pintar. Yang ketiga yaitu telepon. Nah, ini dia gambar telepon. Oke, telepon merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang menyampaikan pesan berupa suara. Telepon menggunakan jaringan kabel. Pengguna harus menekan nomor tujuan pada telepon untuk berkomunikasi dengan lain, seperti contoh di samping. Yang keempat, HP atau handy talkie. Ini dia handy talkie. Nah, handy talkie itu merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang tidak menggunakan kabel. HP atau handy talkie menggunakan gelombang radio. HP dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam jarak 3 km, tergantung lokasi. HP biasanya digunakan oleh petugas keamanan untuk memantau lingkungan sekitar. Yang kelima, ada telepon seluler. Ini dia telepon seluler. Telepon seluler merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang memiliki beragam kelebihan dibandingkan alat komunikasi elektronik lain. Pesan yang disampaikan berupa teks, suara, dan gambar. Saat ini telepon seluler yang semakin canggih disebut dengan smartphone. Smartphone juga memiliki fasilitas video call yang memudahkan kita melihat lawan bicara. Telepon seluler juga mudah dibawa kemanapun dan dimanapun.
kita bahas lebih lanjut yuk tentang alat komunikasi internet. Internet adalah singkatan dari kata interconnection networking. Secara umum, arti internet adalah jaringan komputer yang terhubung menggunakan sistem standar Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang berfungsi sebagai protokol pertukaran paket untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. Kamu pasti sudah sering ya menggunakan alat komunikasi internet. Google merupakan salah satu mesin pencari atau search engine terbaik yang sering digunakan untuk mencari berbagai informasi. Lalu, bagaimana ya cara membuka Google melalui handphone atau Android kita? Perhatikan baik-baik caranya ya. Yang pertama, pastikan telah terhubung dengan paket data internet atau WiFi. Kemudian, kita klik aplikasi Google atau kita bisa melakukannya pada aplikasi Google Chrome. Jika kita ingin mencari sesuatu, tulislah pada bagian search ini ya. Lalu, kamu akan menemukan yang kamu cari. Wow, keren ya. Lalu, bagaimana ya kalau kita membuka Google melalui laptop atau komputer? Perhatikan baik-baik caranya ya. Yang pertama, kita harus install terlebih dahulu browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua, pastikan komputer atau laptop kamu terhubung dengan jaringan internet atau mobile hotspot. Yang ketiga, klik Chrome, lalu klik tombol search dan tulislah www.google.com. Jika sudah muncul tampilan Google, kamu bisa mencari apapun yang kamu mau. Berkomunikasilah dengan baik, sopan dan santun dengan siapapun saat kita menggunakan alat komunikasi. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran TLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya.